kami itu semarak dengan rotibul haddad, rotibul atos, situ duror. Nah, ini tadi kalau saya mengambil kesimpulan bahwa Ba'alawi itu nasabnya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sikap kami bagaimana? Sementara karya Ba'alawi seperti rotibul haddad, rotibul atos, situ duror itu sudah menyebar di tempat-tempat kami. Apakah berhenti? Apakah lanjut? Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matan-matan para masyayikh, para kiai, para ulama langsung kemauan niki kula badhe taklet matan panjenenganipun Gus. Pertanyaan kulo ngeten Gus, di tempat kami itu semarak dengan rotibul haddad, rotibul atos, situ duror. Nah, ini tadi kalau saya mengambil kesimpulan bahwa Ba'alawi itu nasabnya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, sikap kami bagaimana? Sementara karya Ba'alawi seperti rotibul haddad, rotibul atos, situ duror itu sudah menyebar di tempat-tempat kami. Apakah berhenti? Apakah lanjut? Terus sikap kami kepada guru-guru kami yang telah mengajarkan itu bagaimana? Mohon bimbingannya Gus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk semua penanya atau gagas ya. Jadi kalau Mas Kapul itu lebih ada kegelisahan, kalau Mas Agus Sukoco itu lebih mengatakan bagaimana harus mempertahankan soal sejarah. Yang kedua tadi memang pertanyaan yang memang harus dijawab soal bagaimana dan apa yang harus diperbuat. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang saya dulu pernah ziarah Mbah Jago Karam dan Mbah Wali Perkoso. Saya pernah ziarah dan saya juga kaget. Mbah Wali Perkoso ini katanya itu sezaman dengan zaman Sunan Kalijogo. Kemudian Mbah Jago Karam ini termasuk kakek-kakeknya Mbah Wali Perkoso. Kalau Mbah Wali Perkoso abad ke-15, abad ke-14, saya pernah menghitung. Itu berarti bisa jadi Islam sudah datang di Indonesia abad kedua, abad ketiga jadi sudah datang. Karena dengan adanya Mbah Jago Karam dulu. Saudara sekalian, bahwasanya itulah doktrin-doktrin kekancingan adat budaya, akhlak dan moralitas yang sudah diamanatkan kepada kita dari leluhur kita ini. Ada orang-orang luar yang mau merubahnya. Seperti tadi yang dikatakan Mbah Catur ya, bahwasanya memang kita itu mendahulukan akhlak, mendahulukan orang, mendahulukan keilmuan sejak zaman dulu. Makanya para ulama, para kiai di NU tidak pernah menyebut dirinya sebagai sajid dan syarif. Buntet pesantren itu tidak pernah menyebut dirinya syarif, padahal semuanya syarif. Mataram itu semuanya syarif, tapi tidak pernah menyebut dirinya syarif. Sehebat apapun tampangnya, walaupun ada di antara keluarga yang mirip Arab, itu tidak akan menamakan dirinya syarif. Itu bagi kami bukan sebuah pantangan, tapi itu adalah semacam ajaran yang diajarkan dari leluhur kami. Maka dari itu, kami bangsa Indonesia itu, ulama para kiai mau mondok pesantren sama siapa saja. Tidak mesti itu kepada seorang salih dan sajid. Siapapun orang yang alim ulama, maka kita belajar. Maka tidak ada itu istilah buntet fanatik Lirboyo, fanatik Ploso, fanatik ke Jombang, Kediri, nggak ada itu. Di NU itu nggak ada, di bangsa Indonesia itu nggak ada, nyaris nggak ada. Karena kita belajar ke siapapun.
Mbak Ahmad Dahlan juga belajar kepada Mbak Soleh Darab Basim juga sama belajar, dan Basim Asari juga belajar sama Kiai Nawawi yang ada di Sumatera Barat. Artinya nyaris tidak ada sekat antara masalah agama ini adalah leluhur kita. Syekh Abdul Rauf As-Singkir dipanggil dari Aceh untuk mengajari para Pasyatoria di Jawa, di Madinah. Maka keturunannya banyak, di antaranya Syekh Abdul Rahim Pamijahan, kemudian Maulana Burhanuddin Sumatera Barat, pada Palembang Bulaka. Itu yang sudah berlaku, dan saya yakin sampai detik ini pun kita masih megang itu. Butet mau mondok di mana silakan, Profesor Lirboyo. Enggak mesti harus apakah itu Sayyid atau bukan, tidak pernah diajar seperti itu. Artinya apa? Kekancingan dan pakem itu masih ada. Cuma kan datang Mbak Ali ajarannya beda. Ras kesukuannya sangat luar biasa. Kenapa? Kalian harus tahu bahwasanya itu adalah karakter daripada Yahudi. Ada yang mengatakan bahwa karakter ras Yahudi itu adalah ras yang paling susah untuk bergaul, paling susah. Makanya di mana-mana ras Yahudi pasti ada ciri-cirinya. Saya membaca di antara jurnalnya orang Yahudi pakai bahasa Inggris ya. Itu saudara-saudara bahwasannya ras mereka itu ketika hilang itu sangat mudah dicari karena ada ciri-cirinya, ada bangsanya, ada kekancingannya. Mereka tidak akan bisa berbaur dengan siapapun, tetap memakai Rasul. Itu susah banget. Lah di sini rupanya Ba'al itu juga membawa isi itu dan membawa ajaran dan doktrin itu. Bahwasanya mereka para Ba'ali jarang sekali yang ngaji sama kiai-kiai, harus sama Ba'ali. Ngaji harus sama Habib, bukan sama Habib nggak bisa. Jarang itu Ba'ali yang mondokin anaknya di Buntet atau di Lirboyo. Ya, kecuali Ba'ali yang dapat hidayah dari Allah saja. Tapi kebanyakan aktsaruhum yang nggak seperti itu. Ya kalau Ba'ali ngaji sama Ba'ali. Saya kan melihat fenomena itu. Kalau semua Ba'ali mengatakan bahwa kami adalah Ahlul Bait Rasul, harus muliakan Ahlul Bait. Iya, makanya ketika ada siapa namanya Habib Umar bin Hafid datang, semuanya menyambutnya. Itu kalangan mereka ras. Tapi saya tanya, kenapa kalau ada Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki Al-Malki Allah Yarham yang sudah meninggal, pada waktu Sayyid Muhammad datang ke Cirebon tidak ada satupun Ba'ali yang nongol. Itu kita harus mempelajari supaya jangan sampai kita terdaya oleh mulut-mulut mereka. Kemarin juga ada beberapa sayyid dan syarif dari Syria datang, dari Mesir datang, dari Jordan datang. Mereka bangsa Al-Hasani Al-Husaini. Kita tanya, apakah Ba'ali menyambutnya dengan semangat seperti Habib Umar? Tidak. Nah kemudian kita bertanya kenapa seperti itu? Ya barangkali karena syarif dan sayyid yang dari Syria dan dari Makkah itu tidak dianggap sebagai Ba'ali, bukan Ba'ali jadi dari satu. Artinya apa? Sungguh fanatisme ras bagi kaum Ba'ali sangat luar biasa. Artinya kalau seumpama terjadi fenomena yang ada di sana, yang ada di yang ada di tadi ada fenomena Ratib al-Atas, Ratibul Haddad, yang sebetulnya Ratibul Haddad itu adalah merupakan klaim daripada Ba'ali sebagai Ratibul Haddad, tapi pada hakikatnya itu adalah Thariqah Rifa'iyah. Thariqah Rifa'iyah itu adalah pertama kali disebarkan di Aceh, yaitu adalah di antaranya adalah Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang jadi mufti Sultan Iskandar. Ya, Sultan Iskandar II itu Thariqah Rifa'iyah. Ada tahlil, ada apa, baca la ilaha illallah, baca an-nas, baca al-falaq. Itu Thariqah Rifa'iyah cuma diklaim oleh Ba'ali sebagai Ratibul Haddad. Jadi memang ahli klaim. Ahli jauh sekali dalam masalah mengklaim dan membelokkan sejarah. Saudara-saudara kalian, lah itu. Dan itu masalah Ratibul Haddad dari Syekh Abdul bin Ali Al-Haddad. Kalau seumpama bagaimana itu ditinggalkan atau tidak? Kalau ajaran itu harus ditinggalkan. Kalau guru kepada guru memang itu dipandang guru Habib ini, kita hormati guru kita. Tetap Ratib al-Atas silakan, Simtud Durau silakan, tetapi kita hanya satu aja. Pemaham apa? Bahwasanya hormatilah para habaib bukan sebagai cucunya Rasulullah, tapi sebagai guru Anda, sebagai orang alim, sebagai ulama. Makanya kalau ada yang kurang baik, kita harus tegur. Ini namanya jalan wasatiyah, bukan ekstrim. Berarti di sini menunjukkan bahwasanya kita bangsa Indonesia tidak niat memusuhi habaib, tapi meluruskan, mendudukan habib pada posisi.
Jadi kalau seumpama ada roti haddad, kalau seumpama ada simtud duror, kalau ada roti atos, silahkan, tidak apa-apa. Tapi kalau seumpama nanti artinya digunakan oleh Mbak Aldi untuk menggantikan. Kadang-kadang kan kalau habaib kan ada fanatiknya. Dulu saya sempat marah kepada beberapa oknum habib yang mendiskreditkan Al-Barzanji, lebih mengutamakan simtud duror sampai memojokkan. Itu terjadi di Jakarta. Apa itu baca Barzanji? Lebih hebat simtud duror, gini. Ya Allah, saya langsung marah gitu. Artinya kalau seumpama ada gelagat-gelagat seperti itu, ya ada baiknya untuk diganti. Kalau seumpama tidak ada gelagat, ya udah diteruskan jadi masalah. Wong itu bukan masalah kita, masalah bangsa, ada masalah tanah air, apa yang tadi diucapkan oleh Bapak tadi. Jadi artinya bukan masalah bangsa. Apa bukan masalah roti? Dulu kita ada Barzanji, ada juga Tibaiyah, ada Istighatsah, kita sangat. Cuma kan permasalahannya kan kadang-kadang kan oknum habib itu kadang-kadang ngaji enggak, istighatsah enggak, Barzanji enggak, ya sholawatan aja, waktu baca suruh ngaji. Jadi majlis taklim enggak ada, majlis sholawat banyak sekali. Kalau majlis sholawat kan bawa pakai gendang, senang-senang tangannya ke atas semua, yuk sila, tanpa tahu artinya, tanpa dibekali keilmuan. Mereka itu akhirnya terjebak pada halusinasi keagamaan. Ada hati-hati. Masyarakat yang terjebak pada halusinasi keagamaan mudah dibodohi. Akhirnya mereka majlis sholawat tidak ada majlis taklim. Sekarang fenomena majlis taklim di Jakarta sudah berkurang. Yang ada majlis sholawat. Di mana-mana majlis sholawat, orang ngaji jarang. Sholawatan terus. Sholawatan cuma urusannya dengan gendang, rame-rame, walaupun itu umat Rasul dalam kanjeng Nabi, iya. Tapi ketika itu sudah israf dan sudah sudah mutajawis, sudah mu'tadil, sudah melewati batas, kan kita itu saya kira itu harus diluruskan, harus diberesin juga, harus diatur. Karena kita nggak mungkin generasi kita itu hanya euforia terhadap sholawatan terus sehingga agama nggak ngerti. Saya juga pernah dapat laporan bahwasanya ada beberapa anak-anak di umur 14 tahun, 15 tahun, itu tiap harinya tuh bawa bendera bareng-bareng kan di Jakarta, di Tangerang tuh. Bendera bareng-bareng, wah aku sama mobil ngatur-ngatur itu kan. Itu jamaah sholawat, majlis sholawat, habibnya di sana ikut sana, habibnya di sana ikut sana. Tiap aja gitu. Akhirnya karakter mereka dibentuknya adalah bukan keilmuan tapi fanatisme. Fanatisme terhadap habaib ini kan yang disebut dengan apa yang dikatakan oleh zaman sekarang ini kebodohan. Akhirnya mereka dipalingkan, mereka dilupakan tentang sejarah dan orang tuanya, mereka kemudian dihadapkan pada satu fanatisme yang buta terhadap orang-orang yang baru. Sehingga mereka lupakan sejarah dan sejarah itu roh negara kita. Makanya mereka itu yang namanya Pak Ali itu, makanya ada doktrin Pak Ali semacam apa? Semacam ngaji sama Habib yang bodoh lebih mulia daripada ngaji sama 70 orang kiai. Itu menunjukkan mereka sudah tidak memandang kualitas. Itu jelas. Nah kalau sumpah mengaji sama Habib yang bodoh, ngaji apa? Habibnya bodoh. Itu Habib bodoh banyak enggak? Ya banyak. Malah umumnya itu Habib banyak yang bodoh. Suruh ngaji Quran gambarnya para Habib jarang datang puntet, jarang dipuntet. Habibnya galak, puntet lebih galak. Cuma kalau sampai yang mudah digalakin, makanya Habibnya bertas sama lambe. Saudara sekalian, jadi seperti itu. Jadi itu masalah itu. Jadi ini sejarahnya. Sejarahnya adalah pembelokan. Dan pembelokan itu sudah ada sejak zaman dulu. Saudara sekalian, ada satu indikasi menurut para ulama nasab dan sejarawan yang menyimpulkan. Ini yang menyimpulkan para pakar sejarah, para pakar nasab, bahwasanya nama Ubaidillah itu fiktif. Jadi yang jadi aneh di Hadramaut ada kuburannya, makamnya. Ini gimana sejarahnya nggak ada, makamnya ada? Itu nanti kan persis seperti di Purbalingga, ini tiba-tiba ada makam, sejarahnya nggak ada, makamnya ada. Kan bingung, berarti kan ada makamnya, yang tidak menunjukkan seperti itu. Adanya makam, belum tentu menunjukkan personalitinya ada. Cuma Allah kan menunjukkan kepada bangsa Indonesia, ternyata apa? Ribut isu apa? Ada oknum habib buat makam palsu, ternyata nggak ada isinya. Buat makam palsu, ternyata isinya beda. Dihabibkan, ini sebetulnya orang lain tapi dihabibkan. Loh, kalau di Purbalingga seperti ini, jangan-jangan di Hadramaut juga seperti itu. Kalau kita menyimpulkan itu, isyarat dari Allah kan tidak salah. Karena apa?
Ubaidillah ini sejarahnya nggak ada. Ada sejarawan ada kritik bahwasanya para alim menyebutkan Ubaidillah itu dengan menyebutnya Imamul Mujtahid, Imam Mujtahid. Jadi setingkat Imam Syafi'i. Makanya kata ulama-ulama Jordan, para nasabah yang ada di Jordan, ini jelas pemalsuan sejarah. Kenapa? Sebab bagaimana mungkin seorang imam mujtahid seperti Imam Syafi'i, tetapi kok bukunya nggak ada, karangannya nggak ada, muridnya juga nggak ada, sejarahnya juga nggak ada. Sejarahnya kapan, hidupnya kapan, begitu dipertukan dengan sejarah hidupnya, pertentangan semua. Katanya lahir tahun sekian, tapi ternyata begini-begini, wah itu. Satu. Nomor dua, apa yang diklaim dengan Said Ahmad Al-Muhajir? Said Ahmad itu sebetulnya sosoknya ada. Ada Said Ahmad asli, ada Said Ahmad KW palsu. Said Ahmad itu, saudara-saudara sekalian, begini ceritanya. Kalau kesaksian daripada Banul Ahdal dan Banul Hudaimi, bahwasanya Banul Ahdal dan Banul Hudaimi terakhir itu menemani Said Ahmad Al-Muhajir itu berbisnis, keluar dengan kafilah berbisnis. Begitu berbisnis, golongannya Said Ahmad disebutnya adalah Alawiyun. Alawiyun itu nisbat sama Sayyidina Ali, bukan Ali. Kalau Habaib itu Ali, Ba'ali bukan Ba'alawi. Kalau Ba'alawi Sayyidina Ali. Kan ada itu kan kata Ibnu Aqilnya, kalau sebagai Aliyun kan lamnya dipatahkan, kemudian yang pertama tidak tiwa wa Alawiyun. Alawiyun itu Aliyun, kalau seumpama Aliyah Aliyun, jadi Ba'ali bukan Ba'alawi aslinya. Makanya misalnya kita kadang preset terus, nggak didorong juga preset terus. Ya alawi ya udah, ya umumul balwa namanya, insya Allah Gusti Allah maafakan. Sama dengan saya bilang habaib. Habaib itu kenapa habaib julukan laki-laki? Kalau laki-laki kan jamaknya habibun dan ahibbah. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kenapa jadi habaib? Kalau habaib itu jadi perempuan, habibatun habaib. Syarifatun syarafif, qabilatun qabail, khalifatun khalaif. Itu kenapa habaib itu habibun habaib, ini bukan habibun habibatun habaib, itu jamak perempuan, tapi kena produk laki-laki. Jadi dibelokkan lagi namanya saja, itu pembelokan penuh dengan belok-belok ini. Nanti kalau belok-belok akhirnya pada belok semua ini. Saudara-saudara, itu jadi dari Banul Ahdal Banul Hudaimi berjalanlah itu dengan Alawi. Alawiyin ini pengikutnya Sayyidina Ahmad. Sayyid Ahmad ini Al-Muhajir, cucunya Rasulullah asli. Sudah muttafaq alaih. Itu pengikutnya itu adalah dari Syiah Imamiyah, dan itu banyak orang Yahudinya, walaupun tidak semuanya. Lah kesaksian Banu Ahdal dan Banu Hudaimi ceritanya mengatakan bahwasanya kami berjalan dengan Sayyid Ahmad dengan kelompoknya sampai di Irak Selatan. Sayyid Ahmad meninggal. Yang menguburkan kami, yang menyolati kami, yang mengkafani kami, yang mematikan kami. Sudah Sayyid Ahmad meninggal, dikubur di daerah Najaf, satu penguburan yang paling tua dan paling luas di dunia, paling luas di dunia. Akhirnya kemudian setelah itu Banul Ahdal dan Banul Hudaimi, termasuk juga kelompoknya Sayyid Ahmad tanpa Sayyid Ahmad, itu ikut pindah kemana? Ke Hadramaut, ke Yaman. Makanya kata para ulama mengatakan Sayyid Ahmad tidak pernah ke Yaman. Makanya ketika Ba'ali mengatakan Sayyid Ahmad itu pindah ke Yaman, sehingga disebutnya Ahmad Al-Muhajir, Al-Muhajir ilallah ke Yaman. Ini semua Naqabatul Ashraf menyangkalnya. Ini cerita palsu. Sayyid Ahmad tidak pernah ke Yaman karena Sayyid Ahmad meninggal di Irak Selatan sebelum ke Yaman. Itu kesaksian orang-orang dan Banul Ahdal. Maka kuburan Sayyid Ahmad itu ada di Najaf, yaitu adalah Irak Selatan. Itu di Najaf itu pada waktu tahun 345. Begitu tanpa Sayyid Ahmad dengan Banul Ahdal, Banul Hudaimi akhirnya menuju ke arah Yaman. Banul Ahdal di Son'a, Banul Hudaimi di Yaman Selatan. Kemudian golongannya Alawiyun yang Syiah Imamiyah ini, yang ada orang Yahudinya ini di Hadramaut, di daerah Taim.
Makanya sejak dulu orang Yahudi kalau pengen mencari saudara Yahudi yang tampang dan bahasanya Arab jadi Hadramaut. Karena memang sejarahnya seperti itu. Makanya tahu sampai pada waktu tahun 43, pada waktu Israel atau orang Zionis mau mencaplok Palestina, itu mereka diantaranya menginginkan mata-mata. Siapa mata-matanya? Mata-matanya adalah mereka orang Zionis mencari orang Yahudi saudaranya yang ada di Hadramaut yang tampangnya tampang Arab, fasih berbahasa Arab. Ditaruh tuh di Palestina. Begitu ditaruh di Palestina, diagung-agungkan, ngajar ngaji sampai jadi imam besar Masjidil Aqsa. Muridnya banyak ribuan, sudah muhibbin orang. Tapi ternyata ketahuan siapa yang menantangkan? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak rela agamanya dipecundang oleh orang Yahudi. Lah ini diungkapkan ternyata sejarah dan rahasianya ketahuan semua. Ternyata seorang imam itu dan mursyid itu, mursyid mereka di Palestina ternyata adalah mata-mata Zionis. Bagaimana sikapnya orang Palestina? Ya muhibbinnya tentunya marah, tetapi tetap orang Palestina langsung mengambil orang Zionis itu kemudian mengusirnya dari Palestina, walaupun muhibbinnya juga mencak-mencak juga karena udah dari muhibbin susah. Saudara-saudara sekalian, kemudian ketika sampai di Yaman, nah itu pada waktu Palestina itu jadi imam itu yang diambil adalah orang Yahudi yang pintar bahasa Arab. Dari mana? Diambilnya dari Hadramaut. Karena memang orang Yahudi tahu bahwasanya Yahudi itu saudaranya banyak di Hadramaut. Karena diantaranya dari cerita yang tadi. Lah kemudian setelah ada di Yaman Banul Ahdal, Banul Qutaibi dan yang Syiah Imamiyah yang ada di Hadramaut itu, kemudian Banul Ahdal itu ceritanya bisnis di Hadramaut. Tiba-tiba ada aneh fenomena di Hadramaut yang luar biasa. Apa? Katanya ada Said Ahmad Al-Muhajir, cucunya Rasulullah, punya anak Ubaidillah, pengikutnya sudah ribuan. Banul Ahdal kaget, maklum karena zaman dulu kan belum ada internet, belum ada HP, jadi harus mengunjungi. Kaget. Akhirnya Banul Ahdal memanggil kawan-kawannya dari Banul Qutaibi sebagai saksi bahwa Said Ahmad sudah meninggal. Dipanggillah kawan-kawannya. Beberapa minggu kemudian datang, Banul Qutaibi bingung juga. Ini kok ada Said Ahmad baru dari Hadramaut. Ini kesaksian Banul Ahdal. Akhirnya Banul Ahdal dan Banul Qutaibi langsung tampil kemuruhan di depan masyarakat. Ya ma'asyiran nas, inna Sayyid Ahmad qad mata bi Najaf. Said Ahmad itu sudah meninggal di Najaf. Kami yang menguburkan. Kami yang menguburkan dan kami yang mengkafani, kami yang menyolatkan. Jadi itu kalau siapapun di sini yang ngaku Said Ahmad itu fahuwa kadzdzab, bohong. Bahkan 3 kali mengucap fahuwa kadzdzab, fahuwa kadzdzab, fahuwa kadzdzab. Itu bohong. Tapi rupanya itu dilaporkan. Ternyata yang disebut Said Ahmad itu sebetulnya kan tahu siapa Banul Ahdal, Banul Qutaibi. Akhirnya mendoktrin masyarakat untuk mengusir Banul Ahdal dan Banul Qutaibi. Diusirlah Banul Ahdal dan Banul Qutaibi dari Hadramaut. Akhirnya pembohongan dan pemalsuan nasab itu sampai berlangsung sampai sekarang. Itu mungkin awalnya. Akhirnya ada beberapa Banul Ahdal itu yang menyelinap, pengen tahu siapa yang mengaku Said Ahmad. Begitu menyelinap pura-pura jadi muhibbinnya, begitu tampil ternyata subhanallah Banul Ahdal dan Banul Qutaibi mengenal orang itu. Itu ternyata nama aslinya bukan Ahmad Al-Muhajir, tapi nama aslinya Muhammad bin Sulaiman, seorang yang majhulun nasabnya tidak ketahui dari mana, tapi yang jelas dia itu adalah orang Yahudi Syiah Imamiyah, Yahudiyah dari Irak. Sehingga mungkin dari situ saudara-saudara sekalian. Tapi yang jadi ada di kalangan Ba'alwi itu, Said Ahmad tuh kalau dianggap sebagai
mbah mereka dari cucunya Rasulullah. Kenapa makomnya di Hadramaut nggak ada? Ada makomnya di Hadramaut apa? Di daerah Usaisa. Tapi kita tahu bahwasannya penemuan makom Said Ahmad di Usaisa bukan berdasarkan jasad. Bukan berdasarkan jasad, ingat. Jadi ada namanya Habib Abdurrahman, bangsanya apa? Pengen tahu makom daripada datuknya yang namanya Ahmad di mana? Katanya beliau melihat cahaya jatuh dari langit, jatuh di tanah Usaisa. Kemudian diyakini bahwa itulah makam mbah mereka. Jadi artinya apa? Makam yang ada di Usaisa itu makam baru yang didirikan oleh Pak Alwi berdasarkan syatohat. Kata-kata bahasa itu tadi Mas Adit itu apa? Ya itu adalah asyaf. Ada cahaya, jadi jasadnya nggak ada. Nah sekarang yang jadi pertanyaan satu adalah kenapa Habib Abdurrahman mencari makamnya Ahmad Al-Muhajir? Kalau Ahmad Al-Muhajir orang besar, tentunya makamnya zahirun yuzar, nampak dan pasti diziarahi oleh anak cucunya, nggak bakal hilang. Berarti sebelum abad penemuan makam yang dilakukan oleh Habib Abdurrahman, berarti Bang Andi tidak tahu makamnya Habib Ahmad di mana. Kan aneh itu. Habib Ahmad itu sungguh dianggap sebagai datuknya mereka orang besar, tapi kok kenapa makamnya kok dicari? Kalau saya sudah ratusan tahun pisah dari mbah saya Hidayatullah, untuk mencari makamnya nggak sulit, nggak akan gunung jati temu. Karena zahirun yuzar, karena Bang Syarif orang besar. Tapi kenapa kok Ahmad Al-Muhajir dicari? Inilah yang menyebabkan Nakobatul Ashraf yang ada di Jordan, yang ada di Syria, yang ada di Mesir, itu mengatakan itu cerita palsu, itu dibuat-buat. Makam itu adalah didirikan, dibuat dalam rangka mendampingi makam yang ada di Najaf. Tahun 345 Hijriah, abad pertengahan 4 Hijriah, abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9, ke-10, ke-11, mungkin ke-12. Lebih daripada 800-900 tahun ulama mufakat bahwasanya makamnya Sayyid Ahmad kalau Anda ingin ziarah di Najaf, tidak ada yang menyangkal, muttafaq alaih sejak beratus-ratus tahun. Baru kira-kira abad ke-12 ke-13 ada makam baru di Usaisa. Siapa? Sayyid Ahmad Al-Muhajir. Katanya Habib Abdurrahman itu pengen mencari makam leluhurnya yang namanya Sayyid Ahmad Al-Muhajir, maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan ada cahaya jatuh di Usaisa, maka itu dijadikan makam. Katanya itulah saya yakin itu makam mbah saya Sayyid Ahmad. Yang jadi pertanyaan, kok Habib Abdurrahman mencari makamnya Sayyid Ahmad? Bukankah Sayyid Ahmad orang besar dan mbah mereka? Kenapa makamnya nggak diketahui? Aneh. Makanya di sini Nakobatul Ashraf di Jordan nggak percaya dengan cerita itu. Makanya kayak model kasar-kasar begitu jangan ceritakanlah, barangkali kita disebutnya mirip-mirip Bang Alwi. Ya, jadi Mas Adi kalau mimpi-mimpi itu udah jangan cerita, cukup kita aja. Jangan sampai keluar nanti, ini sama juga dengan Bang Alwi, kan itu Wahabi yang main. Orang nggak mimpi-mimpi gitu kan. Padahal bedanya apa? Ya bedanya kalau mimpi yang benar dengan mimpi yang nggak benar kan Allah yang membedakan. Karomah yang benar, karomah yang tidak benar, itu Allah yang menunjukkan. Mukjizat yang benar, mukjizat yang tidak benar, Rasul yang benar, Rasul yang tidak benar. Ada Nabi benar, Nabi palsu, itu kan Allah yang merungkatkan Allah. Bagaimanapun hebatnya bicara, kalau Nabi itu dimuliakan oleh Allah yang asli, yang palsu pasti akan dihinakan oleh Allah. Karamahnya para ulama yang diceritakan oleh Ba'al dan diceritakan oleh orang itu hampir sama, tidak masuk akal. Tapi kenapa kalau yang diceritakan oleh ulama itu justru dihormati oleh orang? Karena itu benar. Tapi kalau yang diceritakan oleh Ba'al ini diketahui sama orang, kenapa? Karena itu nggak benar. Itu Allah yang membedakan, karena kan diukur dengan akal nggak bisa masuk akal. Kalau urusan masalah cita-cita saya juga dapat, saya juga mimpi juga. Cuma saya kan malu ceritain. Kenapa malu? Karena ini dikira saya sama dengan Ba'al suka mimpi-mimpi kayak gitu. Saya kan mimpinya seperti itu, tapi insya Allah saya mimpi banyak. Contohnya kemarin itu ada dari keluarga dari Kanoman itu yang tidak pernah masuk ke Kanoman, tapi itu masuk Kanoman. Seorang ibu-ibu tua ya, dan itu dia tidak tahu permasalahan nasab dia, karena dia udah dia tidak pernah update masalah media sosial. Tiba-tiba datang ke saya pengen ketemu sama saya. Kenapa? Ada pesan dari siapa? Dari Syarif Hidayatullah. Ya saya dengerin aja dong. Benar apa enggaknya nggak tahu.
Yang penting urusannya beliau. Tapi yang itu jadi tanbih aja bagi saya. Tanbih. Apa katanya? Jadi saya tugas, saya itu mimpi ketemu dengan Mbah Syarif 3 kali. Itu disuruh ke Panjenengan. Disuruh apa Bu? No, kalau orang Butet, kalau atau orang seperti kalau manggil orang Perubahan, no. Kata Mas Syarif, no, tolong dikasih tahu Abbas ya, tolong dikasih tahu Abbas cepat. Kenapa Mbak? Itu nasabnya leluhur, nasabnya para ulama dan wali cepat diberesin. Sebab itu ada yang merusak. Kenapa sembah ada yang merusak? Yang merusak siapa? Yang merusak orang luar. Jadi cepat diberesin itu pikirnya saya. Dikira mimpi 3 kali mimpinya seperti itu itu mimpi juga. Jadi kalau seumpama itu ya jangan jadi patokan langsung dari peringatan kita ya. Saya itu sebetulnya ini adalah merupakan perjalanan saya pribadi. Sebelum saya itu digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala membuat satu perjuangan wali songo dan naskah sabilillah. Kenapa? Dulu itu kata abah saya dan umi saya mengatakan bahwasanya saya itu dikasih nama Muhammad Abbas itu dari Mbak Abbas. Jadi Mbak Abbas itu titip sama mbak saya. Mbak saya itu Mbak Mustadi itu anak terbesar dari Mbak Abbas, menurutkan umi saya. Itu mengatakan bahwasanya Mbak Abbas itu bilang cucunya harus ada yang namanya Muhammad Abbas, jadi panggil harus Abbas. Itu kata umi saya. Setiap orang dikasih nama Muhammad Abbas sakit semua. Pas saya lahir, nama saya sudah dikasih nama Muhammad bin Yakhshi dari ilmu falak, dari tanggal lahir. Mbak Mustadi langsung datang ke abah saya. Wah, saya tadi abah tadi sholat duha, begitu ngantuk didatangi sama abah besar, abah gede, Mbak Abbas. Kenapa Mbak? Ini anak harus dikasih nama Muhammad Abbas. Mustahdi Ahmad, cepat kasih tahu sama Fuad. Kasih nama Muhammad Abbas. Dan jangan dipanggil siapa-siapa, panggil sama dengan saya Abbas. Makanya dikasih namanya. Pak, ini sudah dikasih nama Pak. Siapa namanya? Muhammad bin Yasin. Enggak, harus ada Muhammad Abbas. Ini titipan amanat. Akhirnya saya disambung Muhammad Abbas bin Yasin. Dan dipanggilnya nggak boleh Muhammad, nggak boleh bin, nggak boleh siapa. Ambil harus Abbas saja, nurut aja. Cuma kan ceritanya abah dan umi saya itu kan saya kan sempat berikir dan itu insya Allah bukan kasyaf itu kalau itu beneran, itu nyata itu bukan kasyaf dan bukan mimpi. Akhirnya saya mikir ini buat apa sih Mbak Abbas mulai pilih nama sama saya? Buat apa ini? Begitu saya ceramah, wah mungkin ini saya ceramah, apa saya juga ceramah. Begitu saya bukan buat majlis manaqib, ternyata banyak yang antusias dengan membawa tarekat syafa'iyah dan tasawuf. Banyak sampai ribuan orang itu kalau malam Jumat, khususnya malam Jumat Kliwon. Subhanallah. Tapi ternyata saya bukan ini. Kenapa? Karena orang yang mengadakan manaqib itu banyak juga. Ya. Begitu saya itu memahami ada fenomena masalah ba'ali, masalah kebangsaan, masalah-masalah yang kalau teman bakali dan balokkan sejarah dan nasab, kemudian muncul dari lisan saya itu Laskar Sabilillah. Mungkin ini yang dimaksud Mbak Abbas. Dulu ada Laskar Hizbullah, sekarang saya suruh ke Laskar Sabilillah, mungkin itu. Maksudnya saya begitu mencetus langsung gitu mantap saya. Makanya mohon maaf, ada beberapa partai dari pusat itu menginginkan saya untuk ke DPR RI. Bahkan dulu ada yang menjadikan kalau suami nanti bisa dikeluarkan ke menteri lah atau menteri agama. Saya bilang nggak mau menjadi menteri agama. Kenapa? Nantinya di penjara juga. Karena itu kesalahan sistem saya yang disalahin, nanti semua menteri agama di penjara juga, nggak mau saya. Akhirnya apa saya bilang? Saya bilang datang. Kemarin juga ada yang datang. Saya bilang, saya biarkan saya dengan masyarakat. Saya sudah tidak mau berpolitik lagi. Jadi silakan yang ngurusi politik udahlah Pak Muhaimin aja. Golongannya kusyakut aja. Udah, silakan. Yang partai politik silakan terus politik. Kalau saya udah ngurusin masyarakat aja, ngurusin bangsa aja, saya mau ke ngurusin torekor masyarakat. Jadi kayak kampung. Dan saya juga begitu ada Laskar Sabilillah, udah disabilillah aja, di perjuangan wali songo aja. Saya tidak mau ke arah-arah politik.
Makanya sudah saya bisa cerita itu karena apa? Karena saya anggap bahwa amanat daripada Mbah Abbas ini rupanya ini. Karena laskar Hizbullah langsung itu mendengarnya adalah laskar Sabilillah, ini sangat luar biasa. Mudah-mudahan yang ikut di laskar Sabilillah mendapatkan barokah dan keagungan yang Mbah Abbas. Saudara-saudara sekalian, jadi apa namanya? Itu sekedar itu adalah ada bagi saya itu adalah merupakan anugerah yang sangat besar ya. Jadi masalah yang berkaitan dengan politik, masalah yang berkaitan dengan kepemerintahan politik, maka laskar dan perjuangan ini Wali Songo tidak ada kaitannya dengan politik. Kemudian kalau ada yang bertanya apa yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan segera kita harus meluruskan. Segera kita harus membela leluhur, karena leluhur kita sudah nggak ada. Mereka sudah di depan Allah, sudah bahagia, sudah senang. Kita ini yang diberikan amanat ini harus bagaimana? Apa dibiarkan? Maka kita sebagai anak cucunya itu harus segera bertindak untuk meluruskan. Dan kalau ada baal yang ngeyel, kita lawan. Satu-satunya jalan seperti itu. Dan negara bangsa ini harus ada yang membela. Saya harapkan yang membela adalah orang-orang Nahdlatul Ulama. Kalau seumpama yang jadi pengurusnya nggak berani, anggota NU-nya harus berani. Karena saya yakin kalau pengurusnya kan masih banyak pakai kepada Pak Ali yang jadi pengurus, saya ngerti itu urusan dari hati ke hati aja itu. Tapi saya harap seluruh Nahdien jangan diam. Kalau diam menurut saya itu sudah salah. Diam itu berarti Anda membiarkan kebatilan dan kebahayaan yang akan dampak efeknya sangat luar biasa di bangsa ini dan negara ini. Di generasi kita ini. Makanya kita sebagai warga Nahdien harus bergerak. Dan jangan sebut bahwa kegiatan Laskar Sabilillah atau perjuangan Wali Songo ini adalah bukan kegiatan NU. Bukan, mungkin ini bukan program NU, tapi ini adalah gerakan ke-NU-an. Kalau sampai mengatakan kalau saya bukan NU, berantem sama saya sekarang. Mungkin saya lebih NU daripada sampean. Ya, saya sebelum lahir udah NU, saya sebelum lahir juga udah NU. Maka dari itu, saudara-saudara sekalian, ya, ini adalah gerakan ke-NU-an. Kenapa? Karena doktrinnya para habaib ini, doktrinnya para habaib diterima kebanyakan korbannya orang NU. Dan yang selalu dihajar oleh Pak Ali itu ulama dan kiai NU. Kiai-kiai Wahabi malah jadi temannya. Kiai yang benci sama NU di perkembangan kemarin. Sebelum ada isu nasab. Mereka klopnya dengan kiai-kiai Wahabi. Kiai NU yang jadi inceran, dijelek-jelekin ke NU. Sampai-sampai sama-sama habaib NU pun kayak Badut ya dijelekin. Artinya apa? Target mereka adalah NU. Jadi kalau kita diam salah. Jadi saya harapkan kepada warga Purbalingga, kalaupun pengurus NU tidak bisa tegas dalam masalah ini, maka kalian sebagai warga Nahdien harus lebih tegas daripada pengurusnya. Kenapa? Karena ini persoalan bangsa. Kalau persoalan yang berkaitan dengan ke-NU-an kan mungkin ada pengaruh politik juga. Kalau saya bilang saya mau ngurusin Wali Songo aja, ngurusin leluhur aja, ngurusin bangsa dan tanah air aja. Ya. Makanya saya ditanya, bos, sampai pilihnya apa? Saya nggak jawab. Ya rahasia saya. Apakah saya kelihatan membela ini, enggak. Kalau semua instruksi saya di dalam masalah Laskar Sabilillah, Anda bisa lihat di YouTube bahwasannya kami Laskar Sabilillah membebaskan kalian milih siapapun. Ya, milih siapapun bebas. Bukan nggak mesti harus milih ini semuanya. Dan politik itu tidak ada kaitannya dengan status agama. Milih siapa saja sampai tetap Islam. Nggak ada yang keluar dari agama Islam. Jangan mudah dibodohi. Ya walaupun saya punya pilihan. Ya, Anda nggak usah tahu pilihan saya. Itu rahasia saja. Kalau seumpama Anda tahu berarti ya bukan rahasia namanya. Pemilu kan rahasia kan. Ya, kan? Ya. Jadi artinya apa? Cuma ya saya ada patokan aja. Patokannya apa? Satu, patokannya pilihlah
calon yang cerdas, calon yang bisa menyelesaikan segala problem yang ada di bangsa Indonesia ini. Nomor 2, calon yang bijaksana di dalam menangani. Dan kita sebagai orang NU adalah calon yang membela NU, membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya kan seperti itu. Jangan sampai memilih calon-calon yang bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu hanya nasihat, bukan milih, nasihat aja. Dan nasihat dari saya nggak wajib diturut tuh, bukan Quran, bukan hadis kok. Saya hanya menyarankan saja itu. Urusan pilihan, urusan santai ya. Sebetulnya saya mulutnya gatel juga sih, tapi jangan. Saya tidak pernah. Ya, apalagi kan seumpama, ada Abang Lutfi ke Pak Prabowo. Saya bilang, Abang Lutfi ke Prabowo, silakan, itu haknya beliau. Tapi kalau saya jadi beliau, saya nggak akan ngomongkan di masyarakat seperti itu. Kenapa? Karena bagaimanapun pengikutnya Abang Lutfi kan beda-beda mirisnya. Jadi jangan diarahkan dalam satu politik. Contoh lagi, Buya Said Akil miliknya adalah Caimin. Anies jadi pilihannya beliau. Ya. Tapi sebetulnya kalau saya jadi Buya Said, saya akan menuntut masyarakat ke arah itu. Kenapa? Saya bijaksana juga sampai milih siapa saja. Dan kalau sampean mau tahu pilihan saya, ya mau usah rame-rame tak bisiki aja saja. Itu aja, itu urusan saya. Tapi artinya apa? Artinya memang masalah negara besar kita. Tapi artinya masalah NU dan KKN itu juga kadang-kadang syarat dengan politik praktis. Maka tentu saya tidak ingin memfokuskan diri kepada politik praktis, tetapi saya ingin fokus dalam masalah yang berkaitan dengan ketanah airan aja, kebangsaan aja, masalah leluhur kita. Maka yang paling harus kita lakukan itu dengan cara apa? Kita harus memiliki pengurus dan tim yang solid. Termasuk di antara tim, satu adalah untuk pengurus diisi oleh orang-orang yang jangan sembarangan, oleh sesepuh, pakar filologi, termasuk juga pakar-pakar sejarah seperti Mbak Catur tadi, kemudian pakar di dalam masalah advokasi, barang-barang yang membuka itu harus kuat. Ini yang nomor selanjutnya harus punya laskar sabilillah. Kenapa? Sebab kadang-kadang Mbak Alwi ini menggunakan motifnya untuk meroyok kita, dan itu sudah nyata, bukan dunia maya, ini dunia nyata ya. Di Imaduddin pada waktu dikeroyok itu, dikurutuk sama orang itu di Bekasi dan di Tangerang, itu bukan dunia maya, itu nyata. Saya kan video call juga, bagaimana kondisinya, alhamdulillah. Artinya apa? Mereka sudah nyata menggunakan rakyat kita untuk menghancurkan kita, untuk menggempur kita, sementara mereka nyewotkan. Makanya kita tidak dihadapi, bukan berarti kita nggak berani. Kenapa? Karena yang dihadapi sama-sama rakyat kita. Dan tadi ada pesan bahwasanya jangan sampai antara rakyat ini meneteskan darah. Jangan sampai kita jadi orang bodoh. Jadi kita harus bijak. Bukan berarti kita tidak punya keberanian, tapi kalau harus meneteskan segala rakyat Indonesia apapun alasannya tidak akan dilakukan. Lebih baik kita ngalah, dan kita juga nanti memberikan pencerahan kepada mereka. Karena Mbak Alwi ini adalah yang mengajukan dalam kritiknya. Mbak Alwinya ngumpet. Nah ini masalah ya. Maka dari itu di sini harus ada strategi. Maka yang paling penting artinya apa? Kita harus punya laskar, dan laskar kita ini nanti di Purbalingga jangan ada yang bisa mengalahkan. Jadi targetnya yang kira-kira jumlahnya seumpama ada di Purbalingga seumpama berapa, seumpama saya harapkan semua jumlahnya itu adalah 500.000 anggota laskar yang siap kalau seumpama ada Mbak Andi atau siapapun yang seumpama berbuat onar, berbuat tidak baik kepada kiai-kiai pribumi dan terhadap bangsa dan negara ini, maka kita disuruh lawan karena kita punya kekuatan. Nanti kita bisa kerjasama dengan bangsa, masih kita kerjasama dengan Laskar Umar Ali, dan kita kerjasama dengan yang lain seperti Pak RT dan siapa yang peduli terhadap bangsanya, yang peduli terhadap leluhurnya, dan juga yang peduli terhadap masalah-masalah yang berkaitan dengan agama. Seperti contohnya apa? Ansor kerja seperti itu. Tapi nanti kita harus punya laskar, harus siap. Dan nanti perekrutan laskarnya nggak usah seperti Banser. Kalau Banser harus ada PKD, itu membutuhkan waktu lama dan nanti anggotanya nggak banyak. Udah kita sporadis saja. Ayo siapa sinyal dulu, yang nanti kemudian baru kita kasih pelajaran seperti ini secara penanganan seperti ini. Yang penting apa? Anggota KTP masuk, jadikan anggota, nanti kapan pelatihannya? Pelatihan tentang masalah kebangsaan, keharsunan jemaat, keleluhuran, kemudian juga cerita-cerita masalah. Nanti yang mimpi siapa? Yang mimpi beliau ini, Bali Maskur, Bali Mufid ini dimasukkan. Jadi ini gerakan
gerakan perjuangan Wali Songo Indonesia ini dan Laskar Sabilillah ini adalah di atasnya ini adalah orang-orang yang memang betul-betul pada tempatnya. Jadi liman huwa ahlu, ya memang ahli pakar sejarah, kalian baca tuh itu harus masuk. Apalagi ahli yang dalam bidang masalah politik, komunikasi, masalah cyber. Ada lagi ahli di dalam masalah dalam masalah advokasi. Advokasinya harus ada. Termasuk juga bagaimana ahli yang berantemnya, ada juga yang ahli berantem. So sampai urusannya berantem aja, kalau berantem sampai depan gitu. Jangan kayak Maskur suruh berantem ya yang seperti itu. Jadi ada yang ahli ilmu hikmah, nggak apa-apa. Dan nanti dengan ada Laskar Sabilillah dan perjuangan Wali Songo ini adalah merupakan semacam tim besar di dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pembelokan sejarah, pembelokan makam, masalah perbalawian yang kadang-kadang seumpama juga nanti akan diusulkan setelah nanti insya Allah tanggal 12 ini mau ada kongres perdana. Kalau panjenengan datang silakan datang. Nanti setelah itu nanti Kemenkumham sudah dapat, nanti saya akan umumkan. Bagaimana umumkannya? Nanti akan ada semacam surat, yaitu untuk apakah untuk habaib atau untuk Rabitul Alawiyah atau untuk pemerintah untuk supaya masalah ini selesai. Artinya seumpama begini, secepatnya seumpama Rabitul Alawiyah seumpama akan memberikan bukti, dan kalau bisa debat itu secara ilmiah terbuka dengan orang-orang pakar-pakar kita. Silakan. Kalau seumpama ternyata tidak terbukti, Anda tolong memberikan satu instruksi kepada anggotanya, kepada habaib, jangan mengaku sunat cucunya Rasulullah. Kemudian di badan hukum akan dijadikan undang-undang. Kalau semua ada habaib yang mengaku, ditangkap komisi gitu. Nanti diusulkan seperti itu supaya apa? Indonesia itu aman daripada doktrin-doktrin yang menyesatkan. Kenapa? Karena mereka itu merasa rasnya paling tinggi, ada mengatakan bahwa ini adalah milik kiamat. Ini kalau seumpama belajar sama Habib itu yang bodoh lebih mulia daripada para kiai 70 kiai. Itu kan berawal dari mana? Itu akarnya satu saja. Apa? Karena mereka merasa dari cucunya Rasulullah. Jadi itu yang harus dipegang. Ketika itu sudah tidak ada, maka insya Allah doktrin yang lain tidak akan muncul. Tidak ada seumpama habaib itu yang menjamin masuk surga ketika mereka itu sudah tahu bahwa mereka bukan cucunya Rasulullah. Dan saya kira ini membutuhkan waktu karena hubungannya dengan mentalitas privilege yang ada. Jadi artinya kita santai saja, kita yang sabar, tetapi kita tegas. Cuma dalam masalah yang berkaitan dengan Purbalingga segera itu. Kalau ada makam-makam yang segera, nanti punya tim, setelah tim kerjasamanya dengan Mataram Islam, dengan video, dengan alat-alat Mataram, silakan. Nanti kerjasama, nanti kemudian kalau ada yang makam langsung, ada makam tulisannya, ganti pelangnya dihancurkan. Bangunannya diganti namanya, kemudian kuncinya mana diluruskan semuanya, itu kan. Kemudian makamnya dibongkar, jangan sampai ada yang dibohoi, ada yang dibohongi. Saudara. Nah itu, jadi itu yang harus ada yang dipelihara, yang akan diitukan oleh kita. Cuma insya Allah nanti perjuangan Wali Songo itu organisasinya baru Kemenkumham masih diurus insya Allah, walaupun ada sedikit-sedikit ya mungkin penjagalan dari orang, mungkin orang ada beberapa orang yang takutan gitu, dia takut sama apa yang mau diluruskan, takut gitu. Maka dari itu itulah yang akan dilakukan oleh kita semua, harus dilakukan oleh kita semua, yaitu kita satu harus bersatu membela bangsa, membela negara, membela leluhur, membela tanah air. Jangan sampai ada orang-orang jahat ini yang kemudian membelokkan dan mengaburkan sejarah. Karena ingat, kita hidup tinggal 1 hari 2 hari, anak cucu kita nanti. Jangan sampai anak cucu kita buta akan sejarah kita. Dan tugas kita ini adalah kita hadiahkan kepada anak cucu kita nanti, supaya negara ini tetap kokoh berdiri, supaya bangsa ini sejarahnya tidak ada dibelokkan, tidak ada dikaburkan. Dan ini maka harus diluruskan sesegera mungkin. Dan ini tugas kita. Makanya saya harapkan kepada masyarakat Purbalingga apresiasi terhadap termasuk terhadap para pemerintahnya semua, dari mulai Pak Kubu, camat sampai bupati dan gubernurnya, termasuk NU-nya, pengurusnya, ansor banser, semuanya ayo bersatu. Dan saya berikan apresiasi yang sebaik-baiknya, sedalam-dalamnya kepada pengurus NU yang ada di Solo Raya itu, yang berani tegas tentang masalah ta'alum ini yang kita harapkan.
Akhirnya apa? Rungkat sampai haul solo, rungkat semua. Kita kembalikan pada posisinya. Siapa sebetulnya yang punya solo? Oh, yang punya solo bukan Habib ini. Ternyata adalah Mbah ini. Ternyata itulah dari pribumi. Nah, itu yang kita tidak kembalikan pada posisinya. Bukan kita niat untuk jalan sama siapapun. Kan seperti itu. Alhamdulillah ini pengaruhnya sudah ada. Maka nanti insya Allah kita disuruh juga akan ketemu nanti kita di sana ngobrol-ngobrol ya. Ada lagi yang belum percaya? Ya, jadi saya minta kepada seluruh masyarakat Purbalingga, mari kita bersatu, bergandeng tangan, ya, kita samakan gerak langkah kita, ya kan? Kemudian samakan suara kita, dan kita mari bersama-sama berada dalam barisan yang disebut dengan perjuangan Wali Songo Indonesia dan Laskar Sabilillah nanti segera dibentuk di Purbalingga ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk doa monggo kula nyuwun Bapak Mas doa.